Alladzina atainahumul kitab. Mereka yang kami berikan Alkitab, Injil, Taurat, Zabur. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Siapa yang paling kenal dengan anak bapak dan anak ibu? Siapa yang paling kenal dengan anak bapak dan anak ibu? Babysitter Pak Ustaz. Yang paling kenal dengan anak kita ya kita. Na'udzubillah. Bagaimana dengan ahli kitab yang menerima Taurat, Injil, Zabur? Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab. Mereka yang dulu diberikan Allah Alkitab, Zabur, Taurat, Injil, ya'rifunahu. Mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Ketika ayat ini turun, datanglah sahabat Nabi beramai-ramai kepada seorang pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Nama aslinya bukan itu, nama aslinya Husain. Husain artinya tembok. Diganti Nabi. Bayangkan kalau ada orang namanya tembok. Lalu kemudian jadi lurah. Yang terhormat Pak Tembok dan Bu Tembok. Hei Abdullah bin Salam, ya kamu kan ahli kitab, hebat baca Taurat. Dia orang Yahudi, betul. Ini dalam Quran dikatakan ahli kitab itu mengenal Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Apa betul engkau mengenal Muhammad SAW seperti mengenal anakmu? Apa kata Abdullah bin Salam? Aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada anak yang di rumahku itu adalah anakku. Keyakinanku tentang dia Nabi Rasul utusan Allah lebih besar daripada keyakinanku bahwa anak yang di rumah itu adalah anakku. Kenapa begitu? Karena sifat-sifatnya tertulis dalam kitab suci kami. Sedangkan anak yang di rumahku itu boleh jadi bukan anakku. Kenapa? Istriku berselingkuh. Karena waktu itu belum ada tes DNA. Makanya Abdullah bin Salam ketika mendengar ada Nabi datang dari Makkah, menginjakkan kaki ke kota Madinah, dia mengintip dari jauh dari tepi-tepi pohon kurma, mau melihat ini Nabi asli apa Nabi KW. Dia lihat dari jauh, tanda-tandanya ada, langsung dia datang dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia langsung masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Yahudi. Karena di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Ketika mereka datang, Nabi bertanya, kalian kenal dengan Husain? Ya, Husain bangsawan kami, anak orang terhormat, orang yang kami muliakan. Kata Nabi, Husain sudah ada di dalam dan dia sudah bersyahadat. Kalian kenal Husain? Kata mereka, Husain orang paling brengsek di antara kami. Dan bapak moyangnya juga orang paling jahat di antara kami. Begitulah cepatnya orang Yahudi merubah pendapatnya. Jadi kalau ada teman kita, jamaah kita begitu cepat merubah pendapatnya hanya karena perbedaan, ini otak-otak Yahudi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya bernama Abu Talib dalam perjalanan bisnis dagang dari kota Madinah, dari kota Makkah menuju tempat di sebuah negeri bernama Busra. Ada satu tempel, tempat ibadah. Di dalam itu ada seorang laki-laki yang tidak pernah keluar. Beribadah saja kerjanya. Namanya Bahira. Siapa namanya? Bahira. Ketika Nabi sedang bernaung di bawah atap karena panas terik bersama Abu Talib, tiba-tiba Bahira keluar. Dan Bahira bertanya, who is this? Ini siapa? Kata Abu Talib spontan, ini anak saya. Kita kalau menjawab ponakan kita, kita jawab anak kita, itu biasa, kita bukan bohong. Ustaz Somad, ini siapa? Ini anak saya, padahal anak adik saya, karena sudah seperti anak saya. Begitu juga dengan Abu Talib. Ini siapa? Ini anak saya. Apa kata Bahira? Kalau benar kitab yang kubaca,
anak ini bukan anakmu karena ayahnya sudah meninggal ketika dia berada dalam kandungan ibunya. Terkejut Abu Talib. Dari mana kamu tahu? Alladzina atainahumul kitaba. Orang yang mendapatkan Taurat, Zabur dan Injil, ya'rifunahu, mengenal dia. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Ada tanda yang kulihat pada dirinya. Dari tadi aku lihat awan bernaung di atas melindunginya. Di antara tanda-tanda Nabi akhir zaman itu adalah selalu ada awan di atas. Yang kedua, aku lihat pohon-pohon kayu bersimpuh sujud. Yang ketiga, aku lihat batu-batu bertasbih bersujud memuliakannya. Karena keagungan, bukan karena dia Tuhan, tapi karena dia utusan Allah. Maka dia adalah Nabi yang diutus Allah. Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana ada orang dengki hasad yang akan membunuh dia. Batal perjalanan bisnis hari itu, dibawa pulang ke kota Makkah. Karena apa? Karena ada orang yang mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan bangun tidur, cerita kepada bapaknya. Apa kata dia? Ayah, tadi malam aku bermimpi. Apa mimpimu nak? Malam tadi aku melihat bulan tiba-tiba turun ke pangkuanku. Langsung saja Huyai, nama laki-laki itu, nama ayahnya Akhtab. Huyai bin Akhtab menempeleng anaknya. Dia tampar anaknya, keluar muncrat darah dari bibirnya. Anak perempuan itu bernama Sofiyah. Nama ayahnya Huyai, nama kakeknya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Kenapa Huyai menempeleng, menampar anaknya? Karena makna mimpi memangku bulan itu artinya dia akan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Sofiyah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada di antara anak gadis mimpi memangku bulan, itu jadi mungkin akan menikah dengan salah seorang pewaris para nabi. Mudah-mudahan anak-anak kita menikah dengan orang-orang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.